إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Sebagian sudah kita baca itu. Iya. Ini nih halaman 84. Iya, Anil Bara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala wa faraghahu lahumā wa liwalidayhimā wa li jamī'il muslimīn. Wa 'anil Barrā' radhiyallahu 'anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه. طيب, masih dalam bab rahmatul iyal, sayang kepada keluarga. Ya, di antara dalilnya adalah dari Al-Bara', semoga Allah meridhoinya, berkata, aku melihat Rasulullah SAW meletakkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma di atas bahunya. Jadi cucunya Nabi Hasan itu diletakkan di bahu, di pundaknya Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah, muttafaqun alaih. Artinya, ya Allah, sungguh aku mencintai Hasan, maka cintailah dia ya Allah. Ini sebagai dalil bahwa seorang kakek sayang kepada cucunya. Ya, sesekali kita bertemu dengan cucu kita, ya kalau punya cucu ya, bagi yang punya cucu, kemudian bermain-main dengan cucu, seperti yang Rasulullah lakukan, meletakkan itu cucunya di bahunya, di punggung, di pundaknya, digendong, main-main ya, bergurau ya dengan cucunya. Bukan sekedar itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sungguh mencintai Hasan, dan juga Husain dicintai. Nanti ada hadisnya tentang keduanya. Maka cintailah dia. Maka di sini menunjukkan bahwa hendaklah kita mendoakan anak-anak kita dan cucu kita dan juga keluarga dekat kita dan orang tua kita setiap hari. Setiap hari kita doakan mereka. Ya. Kita doakan mereka semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat. Di antara kebaikan dunia akhirat adalah kita minta kepada Allah agar Allah mencintai keluarga kita. Dan itulah kebiasaan Rasulullah SAW, itu sering mendoakan keluarganya. Maka kita juga harus demikian. Doakanlah banyak-banyak keluarga kita ini. Lanjut. Wa 'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينقلب ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان بئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي
inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi thadi wa inna lahu ladhiraini tukammilani rada'ahu fil jannah rawahu Muslim wa dhiraini ay murdi'atain. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih paling sayang kepada keluarganya daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sangat sayang kepada keluarganya. Kemudian dikatakan oleh Anas bahwa Ibrahim, ini putra beliau, mustardi'an lahu fi awali al-Madinah. Ibrahim ini putra daripada, siapa itu? Budaknya Nabi yang dinikahi Nabi itu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ya, begitu ya kawan. Jadi Ibrahim adalah salah satu dari putra Nabi laki-laki. Nah, kemudian di mana disusui? Di pinggiran kota Madinah. Awali itu pinggiran kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pergi dan kami bersama beliau. Maka masuklah ke dalam rumah. Ini rumah itu apa? Rumah yang menyusui putra beliau. Wa innahu la yuddakhan wa kana dhir'uhu qayna. Iya, ini rumahnya siapa ini? Yang menyusui Ibrahim ini itu penuh dengan asap. Iya, karena dia memang memasak dengan kayu bakar. Fa yakhudhuhu fa yuqabbilu. Maka Nabi memegang siapa? Menggendong Ibrahim karena masih bayi ya. Kemudian Nabi menciumnya. Kemudian Nabi balik pulang. Nah, kata Amr, ketika Ibrahim wafat, yaitu putra beliau wafat, maka Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Ibrahim ini adalah putraku dan dia mati fitati, yani dia dalam kondisi masih menyusui, dan dia akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla dua bidadari yang akan menyusuinya untuk menyempurnakan susuannya di surga. Masya Allah, nikmatnya ya kan. Allah nikmat ya kan. Sekiranya kita bisa minta mati waktu bayi, masih mati bayi aja kita orang. Yes, gak mikirin masyakil dunia, iya kan? Zen sudah meninggal disusui sama bidadari surga, dua wanita. Bayangkan coba. Itulah salah satu keutamaan meninggal ketika masih kecil. Tapi syaratnya, nah ini ya yang disepakati oleh ulama, yaitu orang tuanya muslim. Karena kalau orang tuanya kafir, para ulama berbeda pendapat tentang bayinya orang kafir itu. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allahu a'lamu bima kana ya'malu aw amiluna yawm fid dunya. Lau asya fid dunya, Allah lebih tahu apa yang diamalkan ketika di dunia. Jadi tidak berani memastikan apakah bayi-bayi orang kafir itu masuk surga apa enggak. Maka para ulama, sebagian ulama tidak berani memastikan. Begitu jamaah sekalian. Di antara itu pendapat dari Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab apa? Itu apa? Yang kita ngajar di Tunjung Sekar. Kitab apa itu? Akidah. Itu ya. Ma'arijul Qabul. Baik, kemudian coba perhatikan di sini, ini sebagai dalil pula dalam Sahih Muslim. Yang pertama yang berkaitan dengan bab
yaitu bahwa Nabi sangat sayang kepada keluarganya. Di antara bentuk rahmat, dan itu sudah dibawakan dalilnya ya, di awal-awal ya, ketika Nabi mencium seorang anak kecil, tidak tahu itu anaknya atau cucunya gitu, kayaknya cucunya, ini Hasan. Maka ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya 10 anak laki-laki, tidak ada satupun yang saya menciumnya. Maka Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang. Yang kedua, faedah daripada hadis ini, wa Nabi alaihi salatu wassalam yatafaqqadu ahlahu wa qaribuhu. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa peduli, mengunjungi, memperhatikan, mencari tahu kabar keluarganya. Begitu ya, kawan. Bahkan istri-istrinya kan ada 9 ya. Ketika Nabi wafat itu istrinya 9. Itu kebiasaan beliau, kata Ibnu Katsir, Nabi itu kunjung ke semua istrinya ba'da asar. Karena memang istri-istri Nabi itu rumahnya berdekatan, bahkan berjejer. Kalau kita lihat dulu di museum Nabi Muhammad SAW di sampingnya Masjid Nabawi, itu pernah lihat? Nah, itu di situ ada denah replika Masjid Nabawi yang asli, dan rumah-rumah hujurat istri Nabi, istri-istri Nabi SAW. Iya, itu ternyata nempel dengan tembok masjid. 6. Kemudian yang sisanya 3 di depan Ka'bah, di depan kiblat, di depan arah kiblat maksudnya, di depan Masjid Nabawi situ 3. Jadi total berapa? 9. Nah, kecuali 1, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ini agak jauh tempatnya, ditempatkan agak jauh sedikit, tapi tidak sampai keluar dari kota Madinah. Dia adalah budak yang cantik, hadiah dari Raja Muqawqis Mesir untuk Nabi SAW. Gimana ya kalau antum dapat hadiah budak wanita cantik, ya apa kira-kira? Menghayal ente ya. Nah, di sini jamaah sekalian, bolehnya budak itu dinikahi. Maksudnya dinikahi itu langsung dijimai. Karena itu termasuk dalam ayat aw ma malakat aymanukum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Kecuali dengan istri-istri dan juga budak-budak wanita yang dimiliki. Aku tuh budak ini bebas. Antum punya budak wanita 100 semuanya, antum jimai, tidak masalah. Halal dalam Islam. Kalau sekarang nggak ada budak ya, sementara ini nggak ada. Yang ada adalah pembantu. Nah, pembantu itu bukan budak, tapi dia itu istrinya orang. Jadi jangan disamakan dengan budak. Sampai mana tadi ya? Nah, kemudian di sini faedah daripada hadis ini, yaitu keutamaan meninggal sebelum balik. Ya, ini keutamanya apa? Ahlul jannah, bayi-bayi kaum muslimin. Enak, gak mikirin utang wala syai. Bayi meninggal masuk surga lah. Gak mikirin cebong wala gadrun, ya kan, wala kampret, gak mikirin itu ya kawan. Lurus lah, meninggal masih bayi masuk surga. Zen. Kita orang udah lewat ya, udah balik kita orang ini. Maka kita harus hati-hati, kita harus jaga diri. Kita pertahankan Islam ini, keimanan dalam hati, dan juga kita beramal soleh, bertakwa. Lanjut.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتان من الدنيا رواه البخاري أي الحسن والحسين رضي الله عنهما. Ini dia. Apa kata Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya dalam hadis sahih Bukhari? Bahwa Abdullah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, dua cucuku itu yaitu Hasan dan Husain, raihanatayya, maksudnya ini dua anggota keluargaku yang sangat aku cintai, seperti bunga yang harum. Raihana itu bunga, ya, yang harum, ya. Jadi Nabi mengumpamakan cucunya itu seperti bunga yang disukai, yang harum bau, atau seperti parfum yang harum, yang senang. Setiap orang suka yang wangi-wangi kan gitu ya. Jadi Nabi mengumpamakan seperti itu. Di situ menunjukkan bahwa beliau mencintai cucunya. Minat dunia, dari yang ada di dunia ini. Nah, ini salah satu hadis menunjukkan keutamaan siapa? Hasan wal Husain. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan huma sayyida syabab ahlul jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain merupakan tokoh pemuda ahlul jannah. Ada pujian secara khusus untuk Hasan. Inna ibni hadha sayyid la'alla Allah yusliha baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. La'alla Allah yusliha bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Putraku ini Hasan sayyid, tokoh yang dihormati. Allah akan mendamaikan dua kelompok besar muslimin dengan sebab Hasan ini, yakni dengan sebab usaha daripada perdamaian yang dilakukan oleh Hasan ini di antara dua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai. Dan itu terjadi di zamannya Hasan sebagai pengganti ayahnya. Karena ayahnya kan terbunuh, Ali radhiyallahu anhu syahid, terbunuh radhiyallahu anhu. Maka orang-orang membaiat siapa? Hasan, bukan Husain, Hasan dibaiat. Nah, tapi Muawiyah yang ada di Syam dan kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak di sana tidak mau baiat. Hasan ada di mana? Di Basrah. Dia juga bersama kaum muslimin di Basrah. Kemudian setelah 6 bulan kepemimpinan Hasan, maka beliau bertemu dengan Muawiyah di perbatasan antara Syam dengan Irak. Kemudian berpidatolah Hasan. Dia mengatakan, saya mengundurkan diri dari kekhilafahan ini dan saya menyerahkannya kepada Muawiyah dan saya membaiat Muawiyah. Bayangkan ya, udah dia turun langsung membaiat Muawiyah. Damai sudah kaum muslimin. Padahal sebelumnya kan terjadi perang antara pasukan Ali radhiyallahu anhu dengan pasukan Muawiyah, namanya perang Siffin. Dalam waktu 3 hari 3 malam saja perang itu, yang mati berapa? 40.000 orang. Perangnya itu siang malam, nggak berhenti. Ya berhenti lah, mundur ngantuk turun sebentar, ya tidur atau sholat atau makan, berangkat lagi. Perang duel sesama kaum muslimin, perang Siffin. 3 hari 3 malam itu yang mati 40.000 orang Islam. Ya itu ya jamaah. Jadi ada 2 kelompok besar umat Islam waktu itu.
Taib. Nah, ini salah satu kelebihan daripada Hasan. Adapun Husain radhiyallahu anhu juga wan sahabat ajma'in, beliau mati syahid, terbunuh pada tanggal 10 Muharram tahun 62 Hijriah. Mati syahid dia. Mensikapi kematian Husain ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Syiah. Ini berlebihan Syiah. Mereka mendudukkan Husain. Yang pertama mereka meratapi kematian Husain. Padahal meratapi kematian seorang itu nggak boleh, haram hukumnya. Nabi dan para sahabat tidak pernah meratapi kematian siapapun. Bahkan ada yang lebih alim, lebih saleh daripada Husain, yaitu Ali, ayahnya, dan Umar dan Utsman dan Umar, semuanya mati syahid. Tidak ada satupun sahabat yang meratapi kematian Umar, Utsman, Ali. Bahkan juga para anbiya sebelumnya seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam itu mati dibunuh sama Yahudi. Tidak ada Rasulullah menyuruh kita untuk meratapi kematian Nabi Yahya bin Zakaria. Dua-duanya dibunuh, ayah sama bapak, oleh Yahudi. Tidak ada kita meratapi kematian. Kalau ada orang meninggal, apa petunjuk Islam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhli bi khair minha. Dan sabar. Begitulah petunjuk Islam. Orang Syiah meratapi kematian Husain setiap tahun pada tanggal 10 Muharram. Ini bid'ah dan mungkar azimah. Mungkar azim, kemungkaran yang besar. 2, mereka bukan hanya meratapi kematian Husain, bahkan mereka itu sering manggil Husain. Ya Husain, ya Husain. Antum tahu nggak ya, Ikhwan? Apa hukumnya manggil ya Husain? Apakah titik? Itu masih koma itu mereka itu. Mereka minta-minta sama Husain. Pertanyaan, apa hukumnya minta kepada selain Allah, berdoa? Ada 2 hukumnya. Apabila meyakini bahwa Husain itu fa'il yang bisa memberi sesuatu jika diminta dalam berdoa, maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Kadang orang Syiah itu mengatakan begini, ya Husain yuwahiduna atau yuwahidul umat. Husain yang menyatukan kita. Nah ini kalau diyakini bahwa Husain sebagai sebab persatuan, maka itu adalah syirik kecil. Bergantung pada sebab, apalagi sebab itu tidak syar'i. Masa Husain sebagai pemersatu? Kifat. Ya. Yang mempersatukan hati manusia itu Allah dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Banyak syarat sebab-sebab persatuan itu. Tapi tidak ada Nabi menyebut bahwa Husain pemersatu umat. Maka menyatakan bahwa Husain sebagai pemersatu umat, kemudian itu diyakini sebagai sebab dan bergantung pada sebab, ya, maka itu jatuh ke dalam syirik juga. Ada yang bilang itu syirik kecil. Tapi kalau meyakini bahwa Husain sebagai fa'ilnya, pelakunya, ini syirik besar. Ini banyak orang gak sadar masalah ini. Bukan hanya Husain yang diminta, Ali juga. Mereka orang Iran itu kalau manggil Ali itu Haidar. Haidar itu Ali. Ya, ada lagi minta kepada Zahra. Zahra itu Fatimah. Ada yang minta kepada Zainab. Kalau orang Sufi mintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan minta kepada Rasulullah. Ini orang Sufi. Madad ya Rasulullah, aku minta bantuanmu ya Rasulullah. Memangnya Rasulullah bisa bantu sekarang? Bisa kan? Tidak bisa. Sudah meninggal beliau. Dia nggak ada urusan lagi dengan orang yang ada di dunia ini. Nabi tidak pernah lagi sekarang ini
apa memberi sesuatu pun dengan makhluk yang ada di dunia ini. Sudah wafat, beliau manusia biasa, beliau utusan Allah dan sudah selesai tugasnya menyampaikan wahyu. Dia bukan Tuhan, dia hamba Allah, dia utusan Allah, tidak boleh didustakan. Nah, kalau begini kan enak toh? Iya. Nah, kelompok yang kedua mensikapi Husain senang dengan kematiannya. Loh, apa ada? Ada. Siapa itu? Khawarij. Orang Khawarij itu benci sama Ahlul Bait. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan keluarganya, termasuk Husain. Khawarij bahkan membunuh Ali mereka itu. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, mendoakan Ahlul Bait, memuliakan mereka, ya, mengatakan bahwa Hasan Husain fil jannah, di surga. Husain syahid, dibunuh sama orang. Begitu ya. Insyaallah lain waktu kalau ada ingatkan tentang Husain ini, nanti saya akan jelaskan sedikit lagi tentang apa itu, siapa yang membunuh Husain dan apa sebabnya dia dibunuh. Ya, nah, itu ya. Insyaallah di lain waktu. Wa qul al-arabi tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhu qala mustaghriban muta'ajjiban lamma ra'a an-nasu yuqabbiluna sibyanahum fasala hadha as-su'al fa huwa hasba fahmihi amrun 'ajibun gharib la yuf'al thumma akhbara 'an nafsihi wa 'an dawihi faqala fama nuqabbiluhum ay annana imtanna alla nuqabbila as-sibyana yaf'aluna dhalika unfatan anafatan, yaf'aluna dhalika anafatan, yaf'aluna dhalika anafatan ka'annahum yarawna anna taqbil as-sibyan la yaliqu bimaqamihim wa anna fihi ittiqasan li qadrihim. Baik, sekarang perkataan Arabi dibahas lagi di sini. Jadi ketika melihat Rasulullah SAW mencium Hasan, ya, maka orang Arab Badui ini mengatakan, dan juga melihat para sahabat ya mencium anak-anak mereka, sayang, ciuman sayang ya, kasihan dan sayang. Tabiat manusia, orang tua kan seperti itu. Kalau kakek sama cucu juga gitu ya. Ya, maka orang Arab Badui ini berkata, ya, fama nuqabbilu, kami tidak mencium mereka. Ini kami tidak mencium anak-anak kami. Ya, ini mereka mengatakan, diterangkan di sini oleh Syekh, bahwa bukan kebiasaan kami mencium anak-anak. Ya. Dan mereka mengucapkan itu tiba-tiba karena itu jadi kebiasaan. Jadi tidak dikarang-karang mereka itu. Seolah-olah bahwa mencium anak itu perkara yang tidak pantas. Seolah itu merendahkan kedudukan mereka di hadapan anak-anak. Maka Nabi menjawab, awa amlik, bagaimana saya sanggup an naza'allahu min qalbika rahmah, jika Allah mencabut rahmat dari hatimu, aku tidak sanggup untuk memberi rahmat di hatimu. Aku tidak bisa apa-apa. Coba lihat ya kawan. Jadi mencium anak itu bukti bahwa Allah memberi kepada orang yang mencium anaknya itu rahmat fi qulubihim, di dalam hati mereka ada rahmat dari Allah. Ya, sekarang antum cek diri antum. Antum nanti pulang, coba dipeluk anak-anak itu, dicium. Jika ada dalam hati antum itu rahmat, ya, sayang, kasihan, berarti Allah sayang sama antum. Ya, dan ini sampaikan kepada istri juga, istri antum. Atau kalau calon istri ini bisa diuji. Antum kalau nadhor sama calon istri antum, bawalah keponakan antum yang sebayi. Ditanya siapa itu? Ponakan.
Kalau dia bilang bawa sana, ponaan nih ganggu kita orang kata, ini nggak ada rahmat ini wanita ini, nggak suka sama anak kecil. Tapi kalau calon istrimu itu, masya Allah, sini, gendong sama dia, dicium-cium sama dia, ini calon yang sayang kepada anak. Ente sudah nikah apa belum? Ada yang belum nggak di sini? Ente belum kan? Sudah. Jadi nanti kalau nador lihat calon, jangan lupa itu ya, ujiannya itu diantaranya. Baik, lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw amliku an naza'a Allahu min qalbika rahmah, ay la amliku daf'a dhalika anka." Fa idza kana Allahu 'azza wa jalla qaddara anna rahmata manzu'atan min qalbika, fala amliku daf'a dhalik, fal amru lillahi min qablu wa min ba'du. Ya Allah, semoga Allah memberi kita semua rahmat ya dalam hati kita semua. Amin ya Rabb. Ya, ini makna sabda Nabi ini, aku tidak bisa memberi kepadamu rahmat jika Allah mencabut rahmat itu dari hati. Iya, jika Allah sudah mencabut rahmat itu dari hatimu, aku tidak bisa menghalangi. Aku tidak bisa apa-apa. Sebab urusan ini milik Allah dari awal sampai akhir. Coba perhatikan di sini menunjukkan ya ikhwani, bab ini sangat penting wallahi. Kita sering mendengar ya ada baby blues. Atau baby blues apa itu? Ada seorang ibu tak tahu kenapa dia stres sama anaknya, marah sama anaknya itu mau dibuang ke rel kereta api yang ada keretanya, ditangkap sama security. Apa ini? Untung aja ada security 2 orang. Maka ini juga para suami harus tahu ini, bahwasanya kadang-kadang istri itu kecapean dia. Kalau kecapean ya sudah, nggak usah disuruh masak. Ya, ayo makan di luar. Seneng lah. Jadi kita harus mengerti kondisi orang terdekat kita ya. Begitu jamaah sekalian. Ya, kalau dia lagi capek atau sakit, jangan dipaksa. Begitu ya jemaah. Begitu pula kondisi ketika dia marah misalnya. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan pada istrinya ketika malam pertama, jika kau ingin langgeng kita, mari kita ada kesepakatan. Ketika aku marah, karena Allah ya marahnya ya, kamu diam aja. Lama-lama marahku hilang. Tapi kalau kamu lagi marah juga karena Allah dan kamu benar, saya akan diam. Maka lama-lama dia akan hilang marahnya kan, sehingga bersatu lagi. Gitu loh ya kawan. Tapi kalau dua-duanya selalu marahnya berjamaah, marah berjamaah, musibah ya. Yang satu melempar garpu, yang satu melempar sendok. Bahaya ini. Lama-lama piring berterbangan ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini penting ya jamaah. Ya. Lanjut ya. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار. Ya. Coba perhatikan ini. Arab Badui ini yang heran dia tidak melihat sahabat mencium anaknya yang masih bayi. Terus dia mengatakan, aku tidak pernah mencium anak-anakku. 10 anaknya nggak pernah dicium. Maka Nabi menjelaskan di sini bagaimana buruknya perbuatan orang ini, ya, dan terhadap keluarganya, anaknya atau kaumnya, anak-anak kecil. Jelas ini bertentangan dengan rahmat yang seharusnya ada dari seorang terhadap anak kecil. Siapa saja yang kita kasihani dan sayangi? Anak kecil. Siapa lagi ya kawan? Orang tua, orang miskin, orang sakit,
orang yang kena musibah. Siapa lagi? Kerabat dekat. Dan kaum muslimin secara umum. Itu seharusnya ya. Kalau ada orang sama orang kafir, cium tangannya. Orang kafir dicium tangannya. Pastor dicium tangannya. Yahudi dicium tangannya. Orang Islam dibenci sama dia. Oh, nah digoleki kesalahan nih orang Islam ini. Dicari-cari terus kesalahannya. Macam-macam dicari kesalahannya. Ini perlu dipertanyakan imannya ini orang. Ya. A'udzubillah minan nifaq. Lanjut. Wa fihi tanbihun ila al-irtibati bainal batin wal zahir, ar-rahmati wal qublah. فلما قال الرجل فما نقبله هذا الظاهر من عملهم وهو دليل على وجود خلل في الباطن وهو انتزاع الرحمة من القلب لأن القبلة للصغير نابعة عن الرحمة له التي في القلب ومن كان يصف نفسه بأنه لا يقبل صبيانه عنفة فهذا دليل على أن الرحمة منزوعة من قلبه لأنها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. Rasulullah SAW. Ini juga diambil faedah kata penulis. Hafizahullah. Ini hadis tentang Arab Badui yang dia bilang tidak pernah mencium 10 anaknya itu. Terus Nabi menjawab bahwa orang ini sudah dicabut rahmatnya. Di dalam hatinya orang itu tidak ada rahmat. Menunjukkan ada keterkaitan antara batin dengan zahir manusia. Ya ini apa itu? Yaitu antara rahmat dengan qublah. Qublah itu mencium. Ya. Dahulu kita waktu belajar adab itu syair di Libya. Kita baca syair-syair tentang ibu-ibu Arab yang begitu senangnya punya anak laki-laki. Orang Arab dulu kan begitu. Kalau anak laki-laki senangnya luar biasa. Ya, fa inna rihal walad rihul huzaba bil fil balad. Nah itu masih ingat saya itu. Atau masih ingat? Lupa tuh, Pak. Ya ini baunya anak bayi laki-laki ini seperti baunya harum-harum yang ada di bunga-bunga yang harum. Ya, memang ya akhi. Kan harum baunya anak-anak itu kan, bayi itu kan. Walaupun tidak pernah sikatan, bukan untuk ini aja nih, ya kan? Tapi dia wangi. Subhanallah, ajib ya. Subhanallah, ajib. Itu menunjukkan bahwa mencium anak, menghirupnya itu ada rahmat di situ. Alhamdulillah ya. Berarti orang yang tidak mencium anak, tidak pernah mencium anak, berarti tidak ada rahmat di dalam hatinya. Itu tandanya. Ada kaitannya itu. Jadi dengan amalan yang zahir itu mencium menjadi bukti atau dalil adanya rahmat dalam hati. Sebaliknya kalau dia tidak mencium berarti ada kekurangan dalam batinnya, yaitu dicabut rahmat dalam hatinya. Sebab mencium anak kecil itu bersumber dari rahmat yang ada dalam hatinya. Maka barang siapa yang tidak mencium anaknya, anafa itu sombong atau dia merasa berkurang wibawanya kalau mencium anak, itu anafa, sombong atau iya seperti itu. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwa rahmat sudah tercabut dari hatinya. Wala'iyadzubillah. Kenapa? Karena ada buktinya dari zahirnya. Iya. Dan dalam Islam ya kawan, kita menghukumi orang itu berdasarkan zahir. Ya. Wa nufawwidu sarairuhu ila Allah. Sarairahu ila Allah. Kita menyerahkan itu urusan batinnya kepada Allah. Kita menghukumi dia dari secara zahir. Ya, contoh misalnya ada orang mencuri misalnya. Mencuri, kriminal ini. Terus dia bilang apa?
pakai dalil innamal a'malu binniyat. Loh, niatmu apa? Niatku ingin bersedekah untuk fakir miskin. Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan kita. Kita menghukumi dohirmu, kamu mencuri. Masalah batinmu diserahkan kepada Allah. Apakah kamu tobat atau tidak, itu urusan Allah. Allah yang tahu. Allah yang akan menghukummu dengan apa yang kau sembunyikan dalam hati. Demikian ikhwan, barakallahu li wa lakum, sampai sini aja. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain waktu biidznillah taala dengan harapan kita kepada Allah. Nasallahu bi asma'il husna wa sifatil ula. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na wahdina wa'afina warzuqna wa'fu 'anna. Allahumma arzuqna ar-rahmah fi qulubina. Allahumma arzuqna fi qulubina wa ahli baitina dzurriyyatina jami'a wa walidina. Allahumma arzuqna ar-rahmata fi qulubina. Allahumma ij'alna min ibadika ar-ruhama. Allahumma ij'alna min ibadika ar-ruhama. Allahumma ij'alna min ibadika ar-ruhama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.